Oke, teman-teman, kita lanjut ke rangkaian transistor BJT ya. Yang tadi kan pakai MOSFET, sekarang pakai transistor BJT-nya. Jadi sama seperti sebagai penguat suara amplifier. Pertama kita buat dulu ya rangkaiannya seperti apa. Kita mulai dari sumber suara dulu ya. Ini power source, ini power ya. Ini clip. Kita pilih yang AC Voltec ya. AC Voltec kita taruh sini. Habis AC Voltec kita cari apa namanya, power source ya. Power source kita butuh DC power sebesar 12 volt ya, taruh sini. Habis itu kita butuh kapasitor kita pakai yang berapa nih, 10 ohm ya. 10 ohm kita pakai yang 10 ohm, kita taruh atas ini. Habis itu kita butuh resistor ya. Resistor kita pakai yang 10k ya. 10, saya ganti dulu ya. 10k. Kita oke dulu sini. Kita taruh sini. Habis resistor, kita perlu resistor lagi ya. Resistornya sebesar 1 kilo ohm. 1 kilo ohm. Kita taruh sini ya. Habis resistor kita butuh kapasitor lagi ya. Kapasitor ukurannya 100 ohm ya. 100 ohm. 100 ohm. Kita taruh sini dulu. Habis kapasitor kita butuh yang namanya resistor lagi ya. Resistornya ukuran 47 ya. 47 ohm. 47 kilo ohm. Kita taruh sini ya. Habis resistor kita butuh resistor lagi ya. Ukurannya 4,7. 4,7. Taruh sini ya. Dan setelah itu kita butuh kapasitor lagi sebesar 10 ohm ya. 10 ohm kita taruh sini. Dan yang terakhir kita butuh transistornya. Sebelum transistor kita transistor ya. Transistor. Kita pakai yang ukuran 2N390 4G ya. Kita taruh sini. Dan jangan lupa kita tambahin grounding ya. Grounding. Nah, ground. Kita pakai ground. Taruh bawah. Oke, mungkin itu saja komponen yang kita butuhkan. Mari kita rangkai ya. Jadi kita rangkai dulu dari 1 ke C1. C1 ke ini, rotate dulu. Rotate kita ke R1, kita negatifnya kita sambungin. Taruh ground sini. Oke. Setelah kita sambungin ini, kita rotate R3, kita sambungin ke sini ya. Oke, yang ini kita sambungin ke R3, sambungin ke R4 ya. R4 kita sambungin ke C3 sini ya. R2 sama C2 kita sambungin ya secara paralel. Kita rotate dulu. Rotate, kita sambungin sini ya.
Oke, ini transistor kita tarik tengah-tengah. Nah, ini sambungin sini ya. Ini sambungin sini. Ini sambungin di sini. Nah, oke, ini udah jadi. Kita kita sambungin powernya ya. Yang positif kita sambungin sini, yang negatif geser sini dikit. Bentar lagi. Kita sambungin sini. Ganti warnanya jadi negatif ya. Oke, jadinya seperti ini ya rangkaiannya. Jadi perlu apa? Ini kan ada 3 kaki ya. Yang kaki tengah kita gabungin ke C1 sama sumber, terus R1, R2, dan C2 kita ke kaki 3 yang paling bawah, dan kaki atas R3, R4, dan C3 ya. Nah, habis itu kita tambahin multitester ya. Multitester ini untuk indikator tegangan yang masuk 12 volt. Ini untuk indikator tegangan ya, masuknya ya. Nah, ini yang ininya untuk sumber suaranya ya. Jadi kita harus tahu juga sumber tegangan suaranya berapa. Ini untuk sumber tegangan di kaki resistor yang atas ya. Nah, ini untuk negatifnya ya. Tak sambung sini ya. Oke, dan terakhir ini untuk tegangan di outputnya ya. Oke, seperti ini ke bawah aja. Oke, kita tambahin osiloskop ya, osiloskop. Untuk yang source A yang positifnya kita sambungin ke sumber suaranya ya. Oke, ini ganti warna putih ya, ataupun warna hitam, ini putih. Dan untuk yang B ini untuk kita geser ya. Ke sini. Ini untuk yang B kita sambungin setelah input keluar ya. Oke, dan untuk negatifnya kita sambungin ke sini. Sorry, kita geser. Oke, pas itu. Nice, jadi seperti ini ya rangkaiannya. Kita tampilin multimeternya dulu. Ini DC, ini AC, ini DC, ini AC. Dan osiloskopnya kita tampilin juga di sini. Oke teman-teman, ini rangkaiannya sudah saya rapikan, jadi sudah terlihat lebih clean, di mana rangkaiannya sama seperti sebelumnya. Jadi untuk penjelasannya mungkin seperti ini ya, kita jelasin satu persatu komponennya untuk apa aja fungsinya. Jadi yang pertama kita jelasin dari power supply-nya dulu ataupun sumber tegangannya. Sini ada 12 volt di mana dia fungsinya untuk sumber daripada rangkaian ini. Dan untuk ada apa yang P2 ini dia sebagai sumber ataupun sinyal AC yang dimana untuk diperkuat menggunakan transistor BJT ini. Terus ada C1 ini dimana berfungsi sebagai kapasitor kopling ataupun filter ya. Dia fungsinya untuk melewatkan sinyal AC aja daripada tegangan DC-nya hilang gitu. Yang keempat ada resistor R3 sama R1. Ini R3 sama R1 dia fungsinya untuk membagi tegangan kepada kaki basis transistor ya. Jadi
biasanya tuh tergantung R3 sama R1. Oke, yang ke lima ada transistor BJT-nya sendiri, di mana ini komponen utama untuk penguat suaranya. Di mana cara kerjanya ketika ada arus masuk terus menghasilkan perubahan yang lebih besar daripada input. Terus yang keenam ada resistor R4. R4 di mana dia menjadi resistor beban pada kaki C. Ya, dia fungsinya untuk mengubah perubahan arus menjadi perubahan tegangan output gitu. Jadi yang yang CR4 ini menentukan besar penguatannya gitu. Terus ada yang 7 R2. R2 fungsinya safety-nya daripada transistor BJT ini itu mencegah MOSFET bukan MOSFET ya. Transistor BJT ini bekerja secara berlebihan. Terus ada C2, kapasitor C2 di mana dia menjadi bypass antara resistor R2 ke kaki ya. Jadi tanpa melewati R2 dia lewat sini. Jadi nggak ada hambatan ya. Terus yang dihasilkannya cuman sinyal AC aja. Terus ada kapasitor C3, dia sama seperti C1. Dia seperti fungsinya kapasitor kopling. Dia hanya melewatkan sinyal AC daripada tegangan DC-nya ditahan di sebelah kiri ya. Terus kita simulasikan ya seperti apa jadinya. Ini udah sempat saya simulasikan, namun ada beberapa yang salah, sudah saya rapikan dan hasilnya seperti ini. Kita simulasikan saja ya seperti apa hasilnya. Oke, hasilnya seperti ini ya. Ini terlihat daripada tegangannya 12 volt dan input tegangan di kaki C-nya 5 volt, setengah dari 12 volt udah bagus ya karena udah ditahan sama resistor ini. Terus di sumber suaranya terlihat 700 milivolt dan tegangan di keluarannya di 1 volt. Ini sudah naik ya tegangannya. Jadi rangkaiannya sudah betul. Mungkin segitu saja dari penjelasan rangkaiannya dan kita lihat ke gelombangnya. Gelombangnya yang merah ini punya kepunyaan yang inputnya yang ini ya, yang 700 milivolt. Ya tegangan gelombangnya udah awalnya sinus, keluarnya juga sinus ya. Yang putih ini outputnya. Jadi A itu input, B itu output. Nah, yang putih ini outputnya. Jadi udah bagus ya, sama-sama sinus. Kan ini udah berhasil membuat rangkaian penguat suara. Mungkin itu saja ya penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.